Februari 2021 kami terkait tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 pencucian uang. Berdasarkan laporan kami tentang Februari itu, Februari kami dipanggil untuk gelar perkara. Jadi hasil dari gelar perkara awal tingkat penyelidikan bahwa ada unsur penggelapan, yaitu pasal 372. Jadi yang awalnya hanya pasal 378 dan pasal 345 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan hari ini setelah gelar perkara ditambahkan dengan pasal 372 tentang penggelapan. Itu dilakukan tanggal jawab. Yang kami lakukan di sini terduga inisial BP, HS, AS, dan DS. Jadi semuanya adalah jajaran struktur manajemen PT GMN dan GAB. Maksudnya berarti jauhnya tapi udah naik penyidikan gitu. Untuk ini udah terkait tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan laporan kami tertanggal 4 Februari itu, makanya hari ini 24 Februari kami dipanggil untuk gelar perkara. Jadi hasil dari gelar perkara awal tingkat penyelidikan bahwa ada unsur penggelapan, itu pasal 372. Jadi yang awalnya hanya pasal 378 dan pasal 345 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan hari ini setelah gelar perkara ditambahkan dengan pasal 372 tentang penggelapan. Itu dilakukan sama siapa? Nah, yang kami lakukan di sini terduga inisial BP, HS, AS, dan DS. Jadi semuanya adalah jajaran struktur manajemen PT GMN dan GAB. Maksudnya berarti jauhnya tapi udah naik penyidikan gitu. Untuk ini udah sampai kepada tahap penyelidikan setelah laporan kami masuk kemarin sampai istiqlالnya tanggal 5 Februari. Itu sudah sesuai dengan hukum acaranya. Ya, seperti itu sejak laporan masuk terhitung 14 hari. Jadi ini bentuknya penipuan investasi atau seperti apa sih? Ya, dia seperti Bisa dijelasin investasi. Ya, dia seperti investasi ya. Jadi saham. Namun sampai saat ini kenapa sampai korban merasa dirugikan? Karena memang yang sudah dijanjikan sejak awal tidak terlaksanakan, tidak terrealisasi. Apa tuh janjinya? Panen. Misalnya pohon diberi dengan usia 1 tahun dengan jangka waktu 5 tahun paling sekali, namun itu tidak tercapai. Boleh. Korbannya berapa saat itu? Untuk korbannya ya secara nasional ya bisa jadi karena hampir setiap daerah ada. Namun yang hari ini saya mewakili 14 orang untuk melaporkan 124.000 orang. 124.000 Orang. Di seluruh Indonesia. Seluruh. Kalimantan, Sampai negara lain. Jakarta bahkan dua negara ada ya. Nah, untuk kerugian sendiri yang disampaikan oleh pihak perusahaan langsung kurang lebih 300 miliar. 378 miliar. Itu lebih kerugian. Itu maksudnya Tapi untuk dari korban sendiri bisa lebih dari itu. Total kerugian bisa lebih dari 300 sekian itu. itu maksudnya berarti informasi yang kerugian dari perusahaan itu gimana tuh? Itu dari perusahaan langsung yang menyampaikan bahwa omset yang perusahaan miliki 378 miliar. Makanya janji-janjinya tidak bisa dilanjutkan gitu. Iya. Dari awal Bukan kita- tidak dilanjutkan. Jadi kita membeli bibit pohon jabon, dijanjikan panen. Ada paket yang setiap tahun panen, ada juga yang 5 tahun panen. Tapi itu tidak terrealisasi. Janjinya itu berubah-ubah. Hasilnya itu dipindahkan ke bisnis lain. program recovery namanya. Iya. Seharusnya, nah itu sudah indikasi
pencucian uang ya. Seharusnya kegunaannya untuk Bayar hasil panen menjamur, malah recovery ke produk Bisnis yang lain. lain, bisnis yang lain. Nah, kalau dari korban tadi kerugiannya berapa? Ya, Jadi, jadi silakan mungkin rekan saya jadi ditambahkan. yang 378 itu adalah nilai yang masuk ke perusahaan. Pengakuan perusahaan. Perusahaan. Tapi tanpa data ya. Oh, yang dikelola berarti. Tapi itu tanpa data dari perusahaan ya, hanya kata perusahaan, tapi tidak ada data real cuti yang disampaikan ke kami. Karena memang ini pohonnya ini sangat banyak sekali ini dijanjikan oleh para korban ini. Jadi dalam satu korban itu ada beberapa pohon. Jadi sampai sekarang itu memang tidak terrealisasi, tidak ada. Makanya kenapa kami menunjukkan laporan ke Mabes Polri. Kalau modusnya sendiri apa sih, Pak? Jadi perusahaan ini menaruhkan sebuah program penghijauan bumi dan peningkatan ekonomi. Jadi semua teman-teman diajak seperti Bu Susi, saya diajak bagaimana uangnya itu bisa menghijaukan bumi dan merancang masa depan. Nah, ketika kita butuh teman-teman saya misalnya yang 6 tahun lalu punya duit ditabung di bank, diminta pindahkan kemari supaya bisa merancang masa depan untuk anaknya kuliah. 6 tahun kemudian anaknya mau kuliah nggak bisa, nggak panen. Gitu. Jadi nggak ada hasil panennya. Yang mau pergi haji, mau pergi umrah nggak ada. Jadi indikasi awal di mana perusahaan menawarkan program penghijauan bumi dan bisa merancang masa depan tidak tercapai. Sehingga maaf sekali banyak kehidupan kawan-kawan. Ya, ini dari wartawan sedang meliput. Sekali ya. Saya merasa bosan banyak teman-teman. Misal ada fakir miskin, ada anak yatim, ada duafa, ada pensiunan seperti keluarga saya yang katanya ketimbang uang di bank yuk pindahkan kemari bisa menghijaukan bumi dan merancang masa depan, begitu dibutuhkan perusahaan berdalih. Jadi saya berkomentar, makanya kami berjuang kemari bagaimana negara hadir ya untuk memberi keadilan terhadap penipuan atau kegagalan atau bisnis ini, karena memang dari awal kita diajak menawarkan program merancang masa depan. Jadi ini hajat hidup orang banyak gitu ya. Bayangkan misalnya satu contoh ya, di tempat saya ada seorang pemulung punya duit sedikit 350.000 ditabung, dimasukin ke satu pohon, lalu ada tambahan 2 pohon ditaruh lagi. Itu orang miskin loh, tiba-tiba alasannya pohonnya nggak besar begitu, padahal pengelolaannya salah. Dari gitu. Oke, Mas, kami punya masalah tambahan. Ada tambahan bahwa ya dari penyidikan tadi kami ini masih berlanjut ya, hari ini selesai. Di antaranya adalah ada dugaan pencucian uang 2008 karena banyak korban yang sejak 2017 sudah melakukan transfer pembelian bibit pohon tersebut, tapi sampai saat ini tidak dilakukan kondisi. Jangankan pohon, tidak melakukan pendidikan, jangankan panen, ya pohonnya pun banyak yang tidak diberikan. Sehingga perusahaan yang notabene inisial WP tadi ya dan kawan-kawannya itu bisa menambah asetnya, bisa ya bergelimangan harta, sementara amanahnya tidak ditunaikan. Maka dari itu kami minta bantuan hukum dan kami juga mengharapkan negara hadir di sini untuk menuntaskan kasus ini ya, sehingga ada efek jerah dan tidak lagi memakan korban baru. Untuk selanjutnya BNN apakah akan dipanggil atau gimana? Ya, informasinya nanti akan di. Ya, tentunya kami setelah kegiatan itu akan dipanggil. Jadi sebelum dari perusahaan dipanggil akan diperiksa dulu saksi dan korban. Nah, setelah itu terlapor dipanggil, kemudian dilanjutkan kepada tingkat penyidikan. Saat ini masih penyelidikan. Mas boleh sebutin nama dan ini sebagai apa gitu? Nama dan sebagai apa? Misalnya pas hukum. Oh ya, saya selama Musalihin Alimani dan rekan saya Dunia dan Devi, kuasa hukum dari 14 orang korban. Maksudnya di eksis ya berarti? Ya, ya, eksis. Nah, ini makanya kalau ketika
titik yang terpenuhi akan dilimpahkan ke Eksus terlebih khusus. Jadi tadi masih pemeriksaan di tingkat pidana umum. Makanya dipidum ini Ya, untuk penipuan dan penggelapannya. Jadi saya cuma koreksi sedikit ya dari Pak Musa ini. Jadi sekarang tuh masih tahap penyidikan, belum naik lidik. Masih tahap penyelidikan. Penyelidikan nanti itu sidik nanti. Sidiknya naik. Ya, itu sidik. Penyelidikan ke sidik. Jadi besok kita masih akan diperiksa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dius. Foto di sini. Enggak, ambil gambarnya. Hancurkan kejoliman. Kok bisa mirip ya?